Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Sombara. Kali ini saya akan membahas interface untuk Blender. Pertama-tama saya ini bukan seorang animator yang menggunakan Blender. Saya kebanyakan menggunakan Autodesk Maya ya. Namun di beberapa proyek saya juga menggunakan aplikasi Blender. Jadi pada intinya saya itu bukan yang pure banget ahli Blender. Kalau dikatakan saya bisa menganimasikan karakter dengan Blender, ya saya bisa. Dan itu pun hanya sekedar menganimasikan. Namun untuk teknikal yang mendalamnya saya kurang begitu paham karena saya juga masih mempelajarinya. Jadi saya ingin mengenalkan interface ini apa adanya yang saya tahu dan yang penting-pentingnya saja mungkin ya bagi seorang animator Maya. Jadi bagi saya untuk seorang animator yang menggunakan Autodesk Maya, eh, saya mementingkan beberapa hal, yaitu di mana letak keyframe, di mana cara mengoperasikannya, gimana letak graph editor, di mana letak playbacksannya dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan terangkan objek-objek pentingnya untuk menggunakan aplikasi Blender ini ya. Jadi semoga ini cocok bagi baru belajar ataupun orang yang dari Autodesk Maya menggunakan Blender. Jika kita membuka Blender, biasanya tuh cursornya tuh benar-benar beda ya. Shortcutnya beda, cursornya beda, apa-apanya pun beda gitu ya. Dimana kita nggak bisa merotasi seluas menggunakan Maya, ngepanning seluas menggunakan Maya, atau zoom in zoom outnya pun sama, nggak seluas dengan Maya. Jadi bagaimana cara merubah settingan shortcutnya untuk bisa kita seperti menggunakan Autodesk Maya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Di sini kita pergi ke edit, oke. Lalu preference, dan di sini ada key map. Oke. Di key map bawaannya tuh tadi kan begini ya, Blender. Yang tulisannya bawaannya tuh Blender. Jadi kalau misalkan mau compatible seperti Autodesk Maya, shortcutnya ini bisa kita panah ke bawahnya, ini kita klik lalu ke industri compatible. Oke, maka ini sudah seperti Maya. Kita praktekkan, kita save dulu preferensinya. Oke, nah kita akan seperti menggunakan Autodesk Maya. Kita select karakternya, kita pencet W. Nah ini akan translate. Kita pencet E, rotate. Kita pencet R, itu skala. Oke, sekarang di mana letak keyframe-nya, yaitu di bawah sini ya. Letak keyframe-nya itu di bawah sini. Jadi misal saya kasih contoh, saya ingin monkey ini, kita pencet S dan dia monkey. Lalu kita timeline-nya tuh kita persempit dulu. Oke. Kita misalkan mau geser di frame 5 saja. Ini lalu kita pencet S dan dia akan jalan. Terus di mana key otomatisnya? Key otomatisnya tuh ada di ini ya, yang titik ini nih. Oke, dekat play ini. Kita nyalakan saja. Jadi ini adalah key otomatis. Jadi kalau kita geser, dia akan menggeser mengkey otomatis. Oke. Mudah-mudahan paham. Lalu playbacknya itu tinggal kita tekan spasi atau ini ya. Nah, kalau misalkan kita tekan spasi seperti ini. Oke. Terus ini batasan frame-nya, ini kan 250 ya. Mungkin kita butuhnya cuma 7 frame, tinggal ketik saja 7. Nah. Oke. Lalu kita ketika ingin mencari graph editor, kita tinggal pergi ke sini aja nih yang gambar jam.
gambar logo timeline ternyata ya, gambar jam itu. Lalu kita ke graph editor. Nah, ini graph editor. Sama penggunaannya juga seperti Maya juga ya. Hanya beda interface-nya saja. Nah, ada pertanyaan misalkan kok ketika kita memakai graph editor si timeline-nya itu atau time slider-nya itu hilang. Ini gampang, kita bisa copot ya. Bisa copot aja, apalagi yang punya dua layar enak, kita tinggal taruh di layar satunya. Cara mencopotnya tuh seperti ini ya. Biasanya ke view, lalu area, lalu duplikat area into new windows. Oke, lalu udah begini, udah kita klik, kita angkat saja. Nah, seperti ini. Dan yang ini bisa kita ke timeline kan lagi. Oke, ini sama seperti graph editor di Maya juga. Oke ya, paham? Oke, sekarang tinggal kita playbase-nya. Atau mungkin kita lari ke view dulu. Biasanya kalau kita tekan spasi, itu kan langsung 2 view ya, atau 4 view. Tapi kalau di Blender enggak, malah dia ke playback ya, spasi itu. Jadi caranya gimana kalau ingin melihat 2 view atau 4 view, ini tinggal kita pergi ke sini. Nih pojok sini ya. Oke. Kita tinggal seret saja bagi 2. Nah, ini akan menjadi 2 view. Oke, tinggal kita pencet Y. Nah, dia akan di sini view datar. Oke. Jadi ketika ingin merender itu ada 2 cara, yaitu dengan cara satu ya, cara pertama. Ini cara yang paling manual. Kita lari ke setting sini nih. Lalu kita udah atas, ininya tuh pindah ke file formatnya tuh berupa video ya, ke sini. Oke. Udah ke video, lalu kita kontainernya ganti ke MPG 4, dan untuk video kodeknya tuh H264. Lalu di sini biasa aja medium quality dulu ya, jangan ini nih. Udah, kalau udah ke sini, ini tolong perhatikan ya, settingannya seperti ini. Lalu kita lari ke view, lalu view render animation. Sebelumnya ininya tuh, outputnya tuh mau disimpan di mana ya, itu terserah. Misalkan outputnya tuh saya akan ke video sini ya. Lalu kita tulis tes. Oke, accept. Oke, kita render saja. Kita di view, lalu render viewport animation. Oke, kita cari di tombol videonya ini yang kita udah save untuk outputnya. Lalu kita ke video. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah cara playbase-nya. Cara yang kedua yang paling gampang, kita install dulu plugin-nya. Cara menginstalnya itu yaitu melalui ini nih, preference. Kita cari edit, lalu preference. Lalu di sini ada add-ons. Lalu kita ke menu panah ini, add-on setting, lalu install from this. Oke, ketika udah menemukan filenya, kita tinggal klik saja ini, lalu install from this. Oke. Nah, ini. Nanti dia di sini tuh akan muncul gambar seperti ini ya. Ini kita save dulu. Udah save, dia akan muncul di sini nih. Nah, playbase. Cuman dia nggak bisa playbase kalau file ini belum disimpan. Jadi coba kita simpan dulu sebagai contoh. Oke, contoh.
Jadi kita harus save dulu, baru dia akan bisa memplaybase-nya dan dia secara otomatis membuat file sendiri. Kita coba playbase. Yap. Nah, ini file playbase-nya. Kalau ingin melihat filenya, di sini tinggal open folder aja. Nah, jadi kita nggak harus sibuk nyari-nyari file. Dan bagi saya ini lebih enak menggunakan ini nih, playbase untuk pluginnya. Oke, untuk playbase-nya udah mengerti, dan mungkin untuk bagi saya ya, untuk pengenalannya cukup sampai di sini. Lanjutnya itu kita coba akan menganimasikan suatu karakter menggunakan bouncing ball dulu, dan ini karena ini untuk basic. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan tutorial interface kali ini ya, dan mudah-mudahan ini akan sangat membantu kalian. Dan oh iya, nanti plugin ini saya akan ada di kolom deskripsi, nanti kalian bisa tinggal download saja dan tinggal install. Oke, jadi sekian dan terima kasih.